Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout PPK 2021 yang tes bakat skolastik. Jadi nih buat teman-teman yang belum nonton pembahasan part 1 dan part 2-nya yang kemampuan teknis pedagogik, boleh banget kalau nonton dulu. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalau ada video baru langsung muncul notifnya dan teman-teman bisa langsung cek videonya. Soal nomor 26, gancu sama dengan titik-titik. Nah, gancu itu adalah sinonimnya pemauk, pengait, penggait, kancing, dan buah baju. Sering banget lihat tulisan di karung, jangan digancu gitu ya. Jadi jawabannya itu yang A. Soal nomor 27, narapidana penjara sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan, narapidana itu ya yang ada di penjara ya kan? Tapi lebih spesifiknya narapidana itu yang dikurung di penjara ya kan? Nah, jadi jawabannya yang sesuai dengan analogi ini adalah kerbau dikurung di kandang ya kan? Kalau semut dikurung di gula enggak ya. Kalau yang C, burung di langit itu bukan dikurung tapi hidup bebas ya kan. Kalau yang harimau di hutan juga enggak dikurung ya kan. Jadi ini juga hidup bebas. Jawabannya itu yang B. Soal nomor 28, sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Simpulan yang paling tepat adalah titik-titik. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, ini kan ada sebagian dan ada semua. Nah, antara sebagian dan semua nanti kalau kesimpulan itu menang yang sebagian. Jadi ini. Jadi nanti yang menang itu yang sebagian, yang semua kita coret dulu aja ya, teman-teman. Coret dulu, berarti ini tinggal yang sebagian. Nah, terus kita lihat kata yang sama itu kita coret dulu aja. Ini ada guru sekolah dasar ya kan? Ini juga guru sekolah dasar, berarti nanti ada simpulannya tuh ada pegawai negerinya. Nah, terus bukan peserta seminar. Yang menang kan sebagian ya. Jadi sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Jawabannya itu yang D. Soal nomor 29. Jika sirup yang digunakan adalah merek X, maka penjualan es buah meningkat. Jika penjualan es buah meningkat, maka penjualan es campur akan meningkat. Nah, penjualan es campur mengalami penurunan. Simpulan yang tepat adalah titik-titik. Jadi kalau kayak gini kita coret dulu aja yang sama gitu kayak. Di sini kan merek X, maka penjualan es buah meningkat. Penjualan es buah meningkat. Di sini juga ada penjualan es buah meningkat. Nah, harusnya kalau kita ngelihat di sini antara dua premis ini, kesimpulannya kan jika sirupnya merek X, maka penjualan es campur akan meningkat. Kesimpulannya itu kan. Nah, tapi kasusnya gini, jika penjualan es campur menurun, ya kan, mengalami penurunan, berarti kan kebalikannya yang ini, ya kan. Berarti ibaratnya negasinya yang ini, penjualan es campur meningkat. Nah, kalau ini negasi, berarti yang di sini juga negasinya. Kalau yang di sini merek X, berarti ya yang dipakai bukan merek X. Jadi jawabannya itu yang C. Intinya dicoretin dulu aja yang sama. Nah, terus kesimpulannya kan jika sirup yang digunakan adalah merek X, maka es campurnya akan meningkat ya kan. Tapi kok es campurnya penurunan? Ya udah, berarti tinggal kebalikannya ini, negasinya ini. Berarti sirup yang digunakan bukan merek X. Soal nomor 30, kegiatan pramuka dilakukan di luar sekolah jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan pramuka dilakukan di luar sekolah, siswa mengenakan kaos olahraga. Simpulan yang tepat adalah titik-titik. Nah, caranya masih sama ya teman-teman. Kita coret dulu yang mengandung kata yang sama. Ini kegiatan pramuka dilakukan di luar sekolah. Nah, jadi kesimpulannya kan jika diadakan pada hari Minggu, siswa mengenakan kaos olahraga, ya kan? Misalnya yang merah itu P,
siswa mengenakan olahraga itu Ki ya, masih sama sebenarnya dengan yang soal sebelumnya ya teman-teman. P maka Ki itu kan setara dengan negasi P atau Ki, setara juga dengan negasi Ki atau negasi P. Kalau kebalikan itu dari yang bawah kan. Nah, berarti harusnya kan jika diadakan pada hari Minggu siswa mengenakan kaos olahraga. Tapi kan tidak ada pilihan yang seperti itu, ya kan? Nah, berarti kita pakainya coba kalau dinegasikan dari bawah. Jika tidak mengenakan kaos olahraga, maka tidak pada hari Minggu, ya kan? Kalau yang A, jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan kaos olahraga. Ini salah, teman-teman. Kalau yang B, jika siswa tidak mengenakan kaos olahraga, kegiatan pramuka tidak diadakan hari Minggu. Nah, ini jawabannya, teman-teman. Jadi, kalau yang negasi, itu dari yang belakang ya, dari yang bawah. Jadi, dari yang siswa tidak mengenakan dulu, bukan jika tidak pada hari Minggu. Intinya itu dari yang belakang dulu. Jika tidak kaos olahraga, maka tidak hari Minggu, yaitu. Soal nomor 31. Setiap Senin sampai Jumat, Ibu selalu memasak 5 menu rutin, yaitu tongseng, sop ayam, nasi goreng, ayam goreng, dan tumis kangkung. Nasi goreng dimasak setelah ayam goreng. Tumis kangkung dimasak sebelum tongseng yang dimasak pada hari Jumat. Ayam goreng dimasak pada hari Selasa. Urutan masakan ibu dari Senin sampai Rabu adalah titik-titik. Kita list dulu harinya ya, sampai Jumat ya. Yang udah pasti, yang udah tertulis dengan pasti itu kan ayam goreng hari Selasa, kita masukkan dulu. Nah, selanjutnya nasi goreng itu setelah ayam goreng, ya kan, di pernyataan 1. Berarti kan nasi goreng di Rabu. Terus pernyataan 2, tumis kangkung dimasak sebelum tongseng yang dimasak pada hari Jumat. Ya kan, berarti sini tumis kangkung, tongsengnya tuh Jumat. Nah, ini kan tongseng pada hari Jumat. Berarti yang belum ada tuh apa? Sop ayam, jadi sop ayam Senin. Jadi jawabannya dari Senin sampai Rabu, Ibu memasak sop ayam, ayam goreng, dan nasi goreng. Jawaban yang B. Soal nomor 32. 6 orang yaitu Ami, Beni, Caka, Dina, Eli, dan Feli sedang mengantri di depan loket. Caka selalu ingin dekat dengan Beni tetapi tidak ingin dekat dengan Dina. Feli selalu ingin dekat dengan Beni dan Dina. Ami selalu ingin berada di paling depan. Manakah urutan yang paling mungkin? Jadi kita lihat dulu, ini Caka selalu ingin dekat dengan Beni. CB ya, Caka, Beni. Udah kita masukkan kan, coret aja dulu. Terus tetapi tidak ingin dekat dengan Dina. Oke, yang selanjutnya dulu ya. Ini kan ada Beni, ada Caka. Yang ada Beninya, Feli. Feli selalu ingin dekat dengan Beni dan Dina. Berarti kan Feli di sini, Dina di sini. Nah, udah tepat nih. Jadi si Caka tidak berdekatan dengan Dina, ya kan? Karena Caka itu di dekatnya si Beni, ya kan? Maksudnya Dinanya nggak di depannya Caka. Selanjutnya yang terakhir, Ami selalu ingin berada paling depan. Nah, di sini Ami, ya kan? Ini udah ada berapa orang? 5 orang, ya kan? Berarti yang belum ada siapa? Kan, si Eli, ya kan? Berarti Eli di paling belakang. Urutan yang paling mungkin berarti Ami, Caka, Beni, Feli, Dina, Eli. Jawaban yang B. Soal nomor 33. Panjul dapat membuat 1 kursi dalam waktu 15 jam. Bayu dapat membuat 1 kursi dalam waktu 18 jam. Jika mereka bekerja sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat 11 kursi? Jadi kita langsung aja pakai yang cepatnya. Intinya kalau pertanyaannya 11 kursi ya nanti dikali 11 ya teman-teman. Kalau cuma 1 kursi ya nggak usah dikali 11. Ini sama dengan hasil perkaliannya. Ini perkalian jamnya dibagi jumlahnya. Karena ini berasal dari perbandingan berbalik nilai gitulah. Ininya penyamaan penyebut, jadilah seperti ini. Yang atas dikali yang bawah dijumlah, terus dikalikan dengan jumlah yang diharapkan, kan 11. Yaudah kita hitung aja, 15 kali 18 itu 270, 15 tambah 18 itu 33. Nah, kalau misalnya kita bagi dengan 3, ini kan dapat 11.
yang atas 27 bagi 3 kan 9 ya. Jadi dapat 90. Dikali 11, nah 11-nya habis, jadi jawabannya 90. Yang C. Soal nomor 34. Perbandingan umur Angga dan Bani adalah 3:2. Perbandingan umur Bani dan Chandra adalah 3:5. Jumlah umur mereka adalah 100 tahun. Berapa umur Chandra? Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Angga dan Bani itu kan 3:2. Sedangkan Bani dan Chandra itu 3:5. Kalau kita perhatikan di sini, Bani itu kan dibandingkan dengan 2 orang. Nah, jadi nanti kita cari dulu KPK-nya Bani 2 dan 3, kan 6. Nanti perbandingannya Bani berubah jadi 6. Nah, kenapa sih Angga jadi 9? Karena ini 2 jadi 6, itu kan dikali 3. Ya udah 3 juga dikali 3, 9. Kok 5 jadi 10? Kenapa? Karena 3 itu dikali 2 ya kan? Dikali 2 berarti 5-nya juga dikali 2, hasilnya 10. Nah, kalau kita jumlah perbandingan mereka itu adalah 25 kan. Kenapa dijumlah? Karena di soal ini yang diketahui jumlah umur mereka, ya kan? Kalau di sini pertanyaannya umur Chandra, ya nanti kita pakai perbandingannya Chandra. Nah, Chandra di sini itu kan 10 ya, bukan pakai yang 5, tapi pakai yang baru, 10. 10 per 25, 25 itu adalah jumlah perbandingannya, dikali jumlah umurnya 100. Kita coret 25 dan 100, itu kan di sini 4. 4 kali 10, 40. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 35. Jarak rumah Doni ke sekolah adalah 600 meter. Jika Doni berangkat dari rumah pukul 6.55 dan ia berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon, apakah ia terlambat? Kita ingat dulu JKW ya, jarak waktu kecepatan. Jaraknya itu J, kecepatannya K, waktunya W. Di sini itu kan pertanyaan apakah terlambat. Jadi kan hubungannya dengan waktu. Berarti W itu kan J per K. Jaraknya di sini kan 600. Ya udah 600 dibagi kecepatannya 2. Berarti kan 300 detik ya, 300 sekon. Kalau kita ubah ke menit, ya tinggal dibagi dengan 60 kan. Hasilnya itu adalah 5 ya kan. Berarti 5 menit. Jadi Doni sampai sekolah itu butuh waktu 5 menit. Kalau dia berangkat pukul 6.55 ditambah 5 menit, ya nanti pukul 7 ya kan. Apakah ia terlambat? Ya tidak terlambat karena masuknya pukul 7 ya. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 36. X, Y, Z, X, Y, W, X, Y, T. Nanti titik-titik pola kelanjutannya apa. Jadi teman-teman kalau kita perhatikan di sini XY-nya itu kan nggak berubah ya. Nah, jadi yang berubah itu hanya yang huruf terakhirnya. Dari Z ke W, berarti kan ini urutannya ya. W, X, Y, Z ya kan. Jadi dia selisih diapit oleh 2 huruf ya kan. Selanjutnya kita mundur lagi 2 huruf, itu kan dapat T ya kan. Wah, betul. Nanti mundur lagi dapat Ki ya kan. Ki, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Nanti mundur lagi dapat N. Jadi jawabannya yang ada Ki dan ada N-nya. Jawabannya itu yang C. Soal nomor 37. 1, 2, 4, 7, 28, 33 sama dengan titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini kan nilainya selalu meningkat. Jadi kalau nggak penjumlahan, perkalian, dan di sini itu bukan bilangan pangkat ya kan, 33 bukan, 28 juga bukan. Jadi bukan perpangkatan. Kalau nggak dijumlah, dikalikan ya kan. Coba kalau kita lihat di sini 1 jadi 2 itu kan bisa ditambah 1, bisa dikali 2 ya kan. Kalau kita ambil plus 1, 2 jadi 4 kan nggak ditambah 1 gitu kan. Bisa sih ditambah 2 atau dikali 2 ya kan. Tapi dari 4 ke 7 kan nggak dikali ya. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi ini kan plus 1, di sini dikali 2 ya kan teman-teman. Nah, 4 jadi 7 itu kan plus 3. 7 jadi 4 dikalikan 4. Nah, 28 jadi 33. Itu kan ditambah 5. Berarti ya di sini harusnya
kali 6, ya kan? 33 dikali 6 itu jawabannya 198. Jadi begitu ya teman-teman untuk pembahasan tryout PPPK 2021. Semoga tuh pembahasan dan tryoutnya bermanfaat buat teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Jadi biar kalau ada video yang baru, teman-teman bisa langsung cek videonya. Terima kasih.